Selamat siang, perkenalkan nama saya Grace Deborah Marcelin Afik. Saya mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Budi Utomo Malang, angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan judul artikel saya. Judulnya adalah Strategi Komunikasi dalam Bahasa Iklan Perjalanan Wisata di YouTube, kajian pragmatik. Bab satunya tentang pendahuluan latar belakang. Bahasa adalah salah satu bentuk perwujudan peradaban dan budaya manusia. Berbahasa meliputi aktivitas sosial, seperti halnya aktivitas sosial yang lain. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial selalu memenuhi keinginannya untuk menggunakan bahasa. Karena bahasa sebagai media yang sangat ampuh dan mudah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam memenuhi keinginannya. Yang berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalahnya adalah penelitian terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif pada suatu tayangan iklan dibatasi pada iklan yang tayang di media sosial di YouTube. Karena YouTube merupakan salah satu media sosial yang setiap hari dikunjungi oleh para pengguna, sehingga tayangan iklan yang mudah dilihat oleh audiens. Yang berikutnya adalah rumusan masalahnya. Berdasarkan uraian, latar belakang, dan batasan masalah tadi itu, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bagaimana strategi komunikasi dalam bahasa iklan perjalanan wisata di YouTube. Terus yang kedua itu, apa saja jenis tindak tutur yang digunakan dalam strategi komunikasi dalam bahasa iklan perjalanan wisata di YouTube. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan yang dilakukan kegiatan penelitian ini, yang pertama, untuk mendeskripsikan strategi komunikasi dalam bahasa iklan perjalanan wisata di YouTube. Yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis tindak tutur yang digunakan dalam strategi komunikasi dalam berbahasa iklan perjalanan wisata di YouTube. Berikutnya, kegunaan penelitian. Di sini kegunaan penelitiannya adalah penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Terus dari kegunaan teoritis dan praktis tadi, kegunaan teoritisnya itu secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memperluaskan khasanah ilmu, pengetahuan, serta menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca yang mengenai penelitian di bidang bahasa Indonesia. Terutama kajian pragmatik mengenai strategi komunikasi dalam bahasa iklan perjalanan wisata di YouTube. Yang berikutnya, kegunaan secara praktis. Yang pertama, bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai kajian pragmatik tentang analisis strategi komunikasi atau bisa dibilang pemakaian bahasa yang digunakan untuk pengiklanan dalam bahasa iklan perjalanan wisata di YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif kepada para pendengar. Yang kedua, bagi institusi dapat menambah kepustakaan yang sangat berguna bagi mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia dalam rangka memperkaya pengetahuan mereka di bidang kajian pragmatik. Yang ketiga, bagi peneliti yang berikutnya atau peneliti yang selanjutnya dapat menjadi salah satu referensi yang sangat berguna bagi peneliti lain yang hendak menelaah atau menganalisis masalah dengan pokok kajian serupa di kemudian hari.
Yang berikutnya adalah definisi istilah. Yang pertama, strategi komunikasi dalam bahasa iklan merupakan penggunaan bahasa iklan yang menarik dan informatif sehingga dapat menimbulkan efek kepada penyimak. Yang kedua, bahasa iklan merupakan bahasa yang bersifat persuasif, yakni bahasa yang selalu berusaha menggugah emosi dari pembaca untuk mendengarkan. Tujuan pembaca, pendengar, sasaran merupakan salah satu untuk bertindak sesuai dengan amanat iklan tersebut. Itu hasil dari Bakut 2019 nomor 53. Yang ketiga, iklan perjalanan wisata adalah salah satu bentuk tayangan iklan yang di dalamnya berisi berbagai macam hal yang dapat menarik minat calon wisatawan, antara lain melalui foto-foto objek wisata, video lokasi, keadaan objek wisata, dan tuturan dengan menggunakan bahasa komunikatif iklan untuk memperkuat tayangan iklan. Yang berikutnya, YouTube ialah situs yang menonton dan menyediakan berbagai macam video melalui dari video sampai film, serta video-video yang dibuat oleh para pengguna YouTube sendiri secara gratis. Yang berikutnya, kajian pragmatik, yaitu kajian tentang hubungan antara bahasa secara konteks yang mendasari penjelasan mengenai pengertian dan pemahaman bahasa. Kemudian yang berikutnya, kajian pustaka. Strategi komunikasi. Di sini pengertian komunikasi. Komunikasi itu pada dasarnya merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Menurut Bakut, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, yang berasal dari kata komunis yang memiliki arti yang sama seperti makna pengertian bersama. Berikutnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber, kedua pesan, ketiga saluran, keempat penerimaan, kelima efek. Di sini pengertian dari strategi komunikasi sendiri, skala perkembangan suatu bidang saat ini membutuhkan suatu strategi komunikasi. Komunikasi bisa dianggap berhasil atau gagal banyak ditentukan oleh sebuah strategi komunikasi. Fadilah menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan penggabungan antara perencanaan komunikasi, communication planning, dan manajemen communication dalam mencapai tujuan. Fungsi strategi komunikasi. Di sini fungsi strategi komunikasi yaitu setiap upaya yang digunakan pemasaran suatu produk atau jasa itu bisa dibilang promosi, maka tentu sangat membutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Karena berhasil atau tidaknya sebuah promosi yang efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi, sehingga sebuah strategi bisa terlaksana dengan sangat baik hingga mencapai target yang dituju. Kemudian berikutnya, langkah-langkah untuk perumusan strategi komunikasi yang efektif. Upaya untuk mencapai strategi komunikasi yang efektif, selain perumusan tujuan yang jelas, komunikator juga harus memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak, contohnya komunikasi. Langkah-langkah yang dalam perumusan strategi komunikasi yang efektif. Yang berikutnya adalah strategi komunikasi atau bisa dibilang penggunaan bahasa. Strategi komunikasi merupakan wujud dari penggunaan bahasa dalam bertuturan yang disampaikan oleh penutur pada lawan berbicara atau bisa dibilang mitra tutur. Strategi komunikasi atau penggunaan bahasa yang dilakukan oleh penutur terhadap mitra tutur pada umumnya dapat berupa kalimat berita, kalimat pertanyaan, dan kalimat perintah.
Yang berikutnya iklan perjalanan wisata. Di sini pengertian iklan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat di era modern atau era digital seperti perkembangan yang menyebabkan semakin banyak orang atau organisasi kemudian berlomba-lomba untuk memasarkan produk atau jasa. Usahakan salah satunya upayakan ditempuh dengan cara memasarkan produk dan jasa melalui media iklan. Di sini YouTube, pengertian dari YouTube itu adalah YouTube merupakan layanan video berbagai yang disediakan oleh Google bagi para penggunanya untuk memuat, menonton, dan bisa mengklip video secara gratis. Pendekatan penelitian. Di sini pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Meloeng 2014-8, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan penelitian sebagai instrumen kunci pengumpulan data secara langsung, triangulasi, analisis, dan bersifat edukatif, kualitatif, dan hasil penelitiannya kualitatif lebih mementingkan makna daripada generalisasi. Data dan sumber penelitian. Data dan sumber penelitian dikumpulkan informasi penelitian hasil pengamatan sumber data. Jenis data dalam penelitian yaitu data primer, yaitu utamakan dianalisis dalam penelitian yang diwujudkan dalam rumusan masalah yang ada. Di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang diuraikan pada bab sebelum-sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.